Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mudah-mudahan kita kaya semua, cuan semua. Jangan sampai kita pelangap-pelongo kayak kebo seperti tahun 2021 nggak ikut cuan di Shiba ataupun di Doge. Denek Shiba, denek Doge, saya yakin ada di PP. PP ini menjadi koin terbesar di jaringan Ethereum dengan volume terdahsyat. Tidak kaleng-kaleng lagi. Bukan koin karbitan, dari holdernya yang nanjak terus, dari kapitalisasinya, dari rankingnya, dan di sini paus-paus besar berjibul ngumpul di PP akan jadi ajang pertandingan yang sangat menarik di tahun 2025 dengan didukung dengan news ataupun fundament yang menarik yang sudah diberikan sama Mbah Katram. Tumben ini waras dengan membebaskan dana pensiun melesat 401 siap melesat ke kripto. Wah, ini sangat luar biasa. Dan kemarin udah saya infokan juga, si Trump kelihatannya sudah nggak ngurusin Powell, bisa nggak bisa di bulan September kelihatannya FOMC meeting akan memangkas suku bunga, dan Trump sudah mencari pengganti kelihatannya. Tapi bagaimana mekanismenya, independen Powell akan diganti, saya nggak ngerti juga. Yang penting kita tunggu saja, mungkin kita akan cuan bersama di dalam koin PP ini, dan tentunya koin-koin lain seperti Chainlink, Cardano, Ethereum, Avalanche, Uniswap, Polkadot, jangan kalian lupakan. Ya, saya punya di Polygon banyak, dan untuk masa panjang koin-koin yang real project sudah masuk ke Binance Coinbase. Tentunya ada SPK, Fanpun, Degen, dan masih banyak lainnya. Nanti kalian pusing kalau kebanyakan koin. Ya, portonya aja yang digedein untuk dipanen di tahun 2025 akhir tahun. Dan ingat, setiap pertandingan belum tentu menang. Artinya yang penting jangan sampai kita kehilangan cuan begitu aja ya. Yang penting kita harus tetap keluar kondisi cuan dan kondisi aman. Pemenang nanti tergantung market. Saya rasa untuk tahun 2025 yang semakin booming, semakin besar, bukan di kalangan internal kripto saja, bahkan di dunia luar semua mengenal koin PP, dan di Cina pun sudah menjadi booming yang sangat luar biasa. Ini PP akan dahsyat, mungkin akan mencapai ranking bisa di jajaran 10 top CMC dengan kapitalisasi mungkin kalau sama dengan Shiba ataupun Doge, ini sudah luar biasa, harganya melonjak dari lebih daripada Rp2. Akan tetapi banyak yang memperkirakan bahwa PP ini melebihi daripada Shiba dan Doge kapitalisasi pasarnya ke depan, karena market cap keseluruhan dari kapitalisasi kripto global itu dari tahun 2021 ke tahun 2025 ini bisa meningkat 5 kali lipat. Maka ketika Bitcoin dominan terjun ke titik 50% saja, saya rasa altcoin akan menggila semua, dan semua akan pump semua. Cuma rezeki masing-masing nggak sama. Daripada mencari koin-koin baru yang ada di jaringan apa yang dipasarkan di Telegram, dipasarkan di Twitter, yang masih jual mimpi, yang masih omon-omon, yang masih mencari holder, yang masih mencari investor ya, yang janji-janji listing di tier 1 belum tentu listing betulan, hanya ngibul saja. Kita harus mencari yang betul-betul sudah fakta dan nyata, koin-koin yang sudah listing di Binance Coinbase. Artinya investor di Coinbase, di Binance, paus-paus besar di situ nanti akan mudah untuk membeli koin yang sudah ada terdaftar di bursa-bursa besar seperti itu. Kita langsung bahas PP ya, mudah-mudahan kita cuan luber semua. Dengan market cap per video ini saya buat sudah lebih dari 85 triliun. Nanti setelah mungkin ATH baru, saya baru akan TP sebagian saja untuk amankan modal dan amankan cuan, baru yang dirunningkan sisanya kita kawal sampai berapapun puncaknya, nanti tergantung market. Karena di dalam kripto itu banyak hal yang tidak mungkin jadi mungkin.
banyak hal yang tanpa kita ketahui, disangka Rp1 Rp2 bisa jadi naik ribuan kali. Itu di dalam kripto tetap bisa terjadi dan sudah banyak historinya. Koin DGB tahun 2014 di listing Rp0,4 terbang menjadi sekitar Rp2.000 menjadi 4.000 kali lipat lebih. Itu rata-rata fakta data yang ada. Yang cuan besar menjadi miliarder beneran di sini, nggak omong kosong, tapi rata-rata holding selama 4 tahun. Seperti BNB tahun 2017 harganya ratusan ribu, di tahun 2021 selama 4 tahun menjadi puluhan juta lebih, dan sekarang udah 13 juta kalau nggak salah. Juga koin lain tahun 2019 Polygon harganya cuma Rp43 menjadi Rp47 di tahun 2021. Jadi semua holding jangka panjang, dan tentunya kalian harus belajar di grup-grup komunitas biar ada yang kontrol, biar ada yang ngasih pemahaman. Jadi ada yang riset bahwa koin ini bermasa panjang ataupun pendek bisa dilihat dari depth-nya, kapitalisasinya, holdernya, project-projectnya, dan depth-nya itu siapa, orang yang suka tipu-tipu atau enggak, yang jual mimpi ataupun hanya ngibul-ngibul ataupun janji-janji nyatanya tidak benar. 1000 project dalam satu hari, ada project exchange, project apa itu namanya Bitget dulu, itu macam-macam projectnya, finance kakek mengek, itu omong kosong belaka. Dan koin-koin yang akan berjanji masuk tier 1 nggak usah kita kubris ya. Kalau ada koin baru masuk listing satu hari, tahu-tahu di Robinhood, di Coinbase, juga di Binance, tanpa omong-omong, tahu-tahu sudah nongol di situ. Begitu pre-sale harga jatuh 50%, kemarin langsung saya tampanin seperti SPK, harganya Rp600 bahkan Rp400, saya suruh masuk di grup saya, kemudian menjelang hanya sekitar 4-5 hari kemudian menjadi 6 kali lipat naiknya, jadi 3.000. Sekarang terjun di 1,8. Ini waktunya masuk lagi karena koin baru ini untuk bisa bibit untuk jangka panjang. Akan tetapi kalian masuk jangan terlalu banyak, jangan lebih daripada $100. Artinya kita nggak ditengok-tengok terus itu modal, anggap aja uang udut, uang hilang, tapi dipetik nanti beberapa tahun kemudian kalau jadi naga kita bisa cuan, bisa ribuan kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri ya, karena di dalam kripto tetap saya warning untuk kalian, berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli mendadak ya. Harus kita bisa menyikapi permainan kripto ini bukan investasi tanah yang makin lama makin naik, tapi di sini adalah ketika sudah buleran terbang tinggi kita gunting ya, kita TP, dan kemudian di bear kita masuk lagi di koin-koin yang historinya saat bear market mampu bertahan, dan ketika bull dia selalu ATH, itu akan terulang kembali historinya seperti itu. Jadi mencari koin-koin yang seperti itu, jangan mencari koin-koin baru yang jual mimpi, karena waktu sudah nggak banyak lagi untuk menjelang akhir tahun, tinggal sekitar 4 bulan lagi kita harus merapat koin-koin yang bagus untuk dipanen di akhir tahun ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pemegangnya sudah 470k, meningkat terus dengan kapitalisasinya udah 85,5 triliun per video ini dibuat. Saya rasa PP sudah luar biasa menjadi the next Doge. Tidak ada koin lain saya rasa yang mampu bertahan dan luar biasa ada di PP. Kita bahas ringkasan di sini. PP diperdagangkan di 0,00123 dan menunjukkan tanda-tanda breakout bullish dari konsolidasi panjang. Grafik mingguan menunjukkan dasar yang naik, dan dengan harga mendekati level Fibonacci kunci resisten pertama 0,00241 di Fibo 0786, target yang diperpanjang 0,00331 ataupun 0,0037191 150% sampai 200% dari sekarang konfirmasi bullish. Artinya di atas ATH 0,0028 ya, ini kalau sampai 0,0037, mantap. Tentunya koin PP nggak bisa diragukan lagi ya. Penutupan mingguan
di atas 0,002341 akan menandakan momentum kenaikan yang kuat. Peningkatan volume akan menvalidasi breakout. Wow, mantap juga ini kalau kita lihat. Wow, ya ini ATA-nya di sini. Ini lebih daripada ATA. Wah, gila, 0,004 ya, 0,004 ini mantap ini. Jos ini, mudah-mudahan menjadi fakta kenyataan seperti ini kawan. Kita cuan semua, inden ya, inden mobil. Oke, luar biasa untuk PP, nggak bisa kita remehkan lagi. Koin yang sangat spesial, bahkan menghantam koin-koin real project blockchain di koin-koin yang lebih didengkot. Volume serta rankingnya dan kapitalisasinya masih kalah dengan PP. Ini ada yang sangat gila memprediksi bahwa pirasat kuat sedang bersiap untuk salah satu rally terliar dalam sejarah. Baru kita lihat kripto sepanjang sejarah yang akan rally terliar dan terdahsyat. Kripto dengan target kapitalisasi pasar sampai 420 billion dolar pada akhir tahun. Wah, ini sangat tinggi sekali. Tapi semua di dalam kripto sering terjadi, memang banyak sekali yang tidak sedikit yang koin-koin yang terbangnya nggak ngotak ya. Semua yang bertahun-tahun long invest ya, kita nggak sangka kalau BTC juga jadi 2 miliar itu hanya ada di kripto, padahal waktu bear kemarin 16.000K 250 juta orang pada ketakutan, dan kemarin juga 26 juta waktu Trump berkutakan dengan tarif dagang. 26 juta itu mending masuk di ETH. Orang-orang yang duitnya banyak selalu saya tekankan di situ. Ethereum akan masuk harga tertingginya di 70 juta. Setelah itu lepas landas, maka PP akan ngekor yang lebih kenceng lagi, karena target ETH 10.000K diperkirakan lebih daripada 120 juta prediksi saya seperti itu. Luar biasa. Setup breakout mingguan sedang terbentuk. PP mungkin akan pump targetnya sampai 0,003719. Ini adalah termasuk kapitalisasi yang wajar untuk kenaikan sampai 0,037, karena ini masih di bawah market cap daripada SIBA. Jadi akan cuan banyak yang sabar. Kalau naik turun jangka pendek, kalian nggak usah pikiri ada smart money yang siap melongsorkan market untuk ngambil stop loss, melikuidasi orang-orang yang leverage tinggi baik short ataupun up, akan disiksa naik ke atas bawah, kena semua dalam waktu yang singkat ya. Itu yang terjadi. Telah menembus garis tren, menurun resisten, menandakan momentum bullish yang baru setelah breakout yang bearish. Harganya saya rasakan segera meningkat lagi sampai ini. Kalau untuk yang level-level untuk swing, level penting yang diperhatikan TP1 adalah di 0,001422. Saya jelaskan di sini. Ini sama dengan TA saya akan sama seperti ini. Level-level penting yang diperhatikan untuk TP1 yang main swing 0,00142, TP2 0,001609, TP3 0,0002 ya, dengan tentunya stop lossnya 0,001019. Itu yang main swing. Kalau yang long invest jangka panjang yang di grup nanti dipandu Mas Bro, TP-nya akan kelihatan ketika momentum sudah terbang tinggi dan ada pelemahan berhari-hari, ngacengnya udah lemah, udah impoten, dan Bitcoin dominan sudah turun. Waktunya kita harus exit dari market. Kalau tidak, kalian jadi korban. Luar biasa, bertahan harga di atas zona breakout dapat menjaga momentum tetap kuat menuju target resisten berikutnya. Wow, mantap jaya. PP ini kalau kita lihat juga terjadi bendera jengking yang artinya akan jengak, dan ini sudah breakout di tren yang merah, artinya menuju ke atas ya. Jadi saya mencarikan koin-koin yang nggak ngasal untuk kalian, tentunya koin-koin yang bagus, nggak sembarangan, karena risikonya kalau sembarangan kita bisa rungkat. PP menjadi Ethereum meme coin berbasis ETH yang sedang menikmati momentum ETH
4,2 angka dengan kuat menembus resisten kunci 0,00123 dengan volume 1 miliar 1 billion dolar. Jika ini bertahan, PP mungkin akan cepat, ATH bisa datang lebih cepat dari orang yang kebanyakan orang harapkan. Jadi akan lebih cepat, diperkirakan akhir tahun, mungkin tahu-tahu seminggu itu bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam cryptocurrency, dan itu pun koin-koin yang terseleksi alam, bukan koin-koin yang asal-asalan ya. Semua memprediksi harga tidak ada yang rendah, dan TA kemarin yang saya sudah berikan juga semua valid. Ternyata penurunan di TA daily di awan Ichimoku yang merah saya rasa tidak terjadi dan langsung naik kembali ya. Oke, kita lanjut lagi untuk PP. Wah, investasi ya, ini kalau jangka panjang kuat nggak kalian? Kuat nggak jangka panjang? 5 bulan aja udah pusing ya. Hari infonya ini untuk jangka panjang itu 0,001 per koin, 0,001, 0,01 dolar, bisa merubah hidup Anda. Tapi memang yang koin bagus yang bertahun-tahun di hold itu akan betul-betul akan fakta ya, jadi akan fakta. Jadi sudah PP telah tenang namun terus mengalami akumulasi dan sekarang melonjak melampaui kapitalisasi pasar 5,2 triliun karena bullish. Momentum meningkat, tanda yang jelas musim altcoin sedang memanas. Juga ada info dari sebuah website yang sangat menarik menurut saya ya. Jadi si Well ini akumulasi secara diam-diam, meme coin menguat seiring pergerakan paus dan menurunnya cadangan meningkatkan harapan bullish. Wow, di cadangan bursa semakin menyusut cadangan PP ya. Level yang perlu diperhatikan saat ini adalah harga PP telah melonjak 9,77% dalam 24 jam dan 17,11% selama seminggu, didorong oleh akumulasi paus yang menyusutkan cadangan devisa di bursa. Koinnya sudah mulai langka. Teknis menunjukkan penembusan bullish cup and handle di atas SMA 30 hari dan RSI pada 61 dan resistensi untuk utama di 0,00138. MACD tetap negatif menjadi 0,0011880, level support kritis yang harus diperhatikan untuk momentum lanjutan. Wow, apa ini? Paus diam-diam memuat makanan. Wow, dompet besar mengumpulkan 3,8 triliun PP pada Juli 2025, sementara cadangan devisa turun 1,14% minggu ini. Meredanya tekanan jual jangka pendek, banyak aset paus masuk sekitar 0,009 bulan lalu, yang berarti jika momentum melambat, aksi ambil untung dapat segera terjadi. Sebuah langkah penting terjadi ketika PP nilainya 5,2 juta ditarik dari Binance, kemungkinan besar karena penentuan posisi yang matang, bukan aksi jual panik. Wow, ini Bollinger Band-nya masih di bawah, akan lanjut lah, saya rasa kenaikannya akan lanjut. Teknik menunjukkan kenaikan lebih lanjut dengan syarat dan ketentuan pada grafik harian. PP telah pulih dengan bearish dari zona support. Oh, terbentuk pola cup and handle yang bullish. Udah bla 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 bla, capek saya membaca terus. Yang penting akan pump sepanjang sejarah. PP mudah-mudahan menjadi koin yang paling jos lah untuk tahun 2025. Kita jangan sampai gagal lagi, gagal maning kayak tahun-tahun yang sudah ya. Ini apa ini? Kita lihat chart PP aja nih ya. Chart PP di daily. Wah ya, ini mantep ini. Nanti kalian bisa TP di resistensi ini nih ya, untuk yang main-main swing nih. 0,22 kalian bisa TP di sini. 0,22 ini kalau mampu menjebol ya, ini kan pertama ini di sini tuh nggak mampu menjebol nih. 0,22 ini kunci. Kedua nggak mampu jebol ya. Ketiga kalian bisa TP kalau nggak mampu jebol. Mungkin koreksi dikit, cerot keempat. Ini keempatnya bisa jebol ya kalau ketiga nggak mampu. Tapi biasanya ke 1, kedua, 3,
Itu ketiga itu bisa langsung ke sana, bisa koreksi dikit baru arah ke sana. Ya, TA-nya gampang, udah di luar kepala kalau lihat Mas Bro. Ini juga termasuk di resisten Bimbo 0618 kalau nggak salah. Ini Bimbo 0618 yang historinya sangat menjengkelkan di sini. Ya, nggak mampu, sudah dari sana, di sini nggak mampu. Memang di sini area awan hijau yang harus turun, makanya dikombinasikan. Kalau kalian nggak mau TA sendiri, masuk ke Mas Bro, nanti bisa terima matengnya saja. Ya, ini kita lihat di sini. Ini Bimbo 0168, walaupun saya nggak pakai Bimbo. Ya, sama ini Bimbo 068 kalau nggak salah. Kemudian ini sudah sekali nggak tembus, 2 kali nggak tembus, 3 kali biasanya tembus. Dan ini pasti di area awan biru di Ichimoku ya. Kita coba lihat, dicek Ichimokunya, saya rasakan sama udah di luar kepala, cerot ya. Nah, ini betul kan, ini di sini ini nggak mampu jebol karena memang di area Bimbo awan hijau ini pasti selalu digunakan turun dan merah digunakan naik. Ini kalau digunakan turun ini nggak wajar. Ini manipulasi yang di grup. Di sini udah masuk, di sini masuk, pasti ini manipulasi, akan naik ke atas, nggak akan turun di merah. Ini menyalahi aturan awan Ichimoku itu sakti, makanya ini pam ke atas. Kalau kita lihat di Bimbo ya, Bimbo 0618 kalau nggak salah, walaupun Mas Bro nggak pakai Bimbo tapi udah di luar kepala. Oke, kita tarik garis Bimbo, berarti kita ngambilnya dari bawah ya. Kalau arahnya ke atas kita dari bawah. Apa benar yang kemarin nggak mampu jebol? Cerot. Jadi ambil sama, ya betul, sama 0618 nih. Ini Bimbo 0618 di sini. Ini lurus dengan ini nggak mampu jebol di Bimbo 0618, ngecrot ke bawah, tertahan di Bimbo 07, kemudian berusaha break lagi ke atas, nggak mampu, kedua dibanting lagi ke bawah, kemudian ini akan berusaha menjebol, tapi ini dengan kuat sekali saya rasakan kejebol. Ini bisa ke sana langsung, atau bisa koreksi drama dikit lagi baru cerot ke sana. Oke, sudah panjang lebar ya, mabok juga saya kalau kelamaan ya. Kalian juga tentunya mabok juga, yang penting PP akan to the moon, nggak main-main, arahnya tetap akan ke atas. Mumpung belum ketinggalan target akhir tahun yang mau masuk, tentunya buruan. Naik turun udah biasa. Kalau dibeli turun, dijual naik kalau kita main jangka pendek. Mungkin itu aja, tapi tetap kalian gior riset sendiri dalam bermain kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa carry mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Kita sudah dewasa, sudah saling ngerti risiko masing-masing, dan tentunya kalian kalau ingin tambah koin, masuk di sini boleh. Polygon Matic kemarin 32, sekarang sudah 4 ribuan, ngaceng juga lumayan. Polygon Matic bisa kalian hajar dengan market cap yang masih rendah, di bawah setengah daripada, nggak ada setengahnya PP, dengan koin real project layer penskalaan layer 2-nya ETH, yang tentunya dengan transaksi yang banyak menggunakan Polygon dengan fee yang sangat murah. Ini kalian bisa masuk Polygon, targetnya mungkin akan lebih daripada 10.000 karena ATH-nya sampai 47.000. Koin baru yang punya real project ada 2, salah satunya ada Funpun, ada SPK, tinggal pilih rezeki masing-masing. Tapi untuk yang akan dipanen dalam waktu dekat ada Cardano, ada Polygon, SPK, Funpun untuk masa siklus berikutnya. Kita masuk di awal karena baru listing antara setengah bulanan. Langsung masuk Coinbase, Robinhood dan Binance. Mungkin itu aja yang saya bahas hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana-mana. Dengan fundamental yang terbangun, dinarasikan akan pangkas suku bunga di September, mudah-mudahan menjadi bull market yang double bull run di tahun 2025. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.